masuk ke Islam nyamar, ya sholat, ya haji kayak seno orgronya, tapi tidak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting, itulah pencitraan. Tentang iman dasar ya, nanti iman, tauhid, cuma dengan pemahaman yang dalam, tidak seperti yang kita hafalkan selama ini. Itu bedanya ulama sama kita. Kita itu kan selama ini seolah-olah ngerti iman itu apa, Islam itu apa, tauhid itu apa. Yo apal sih kita definisinya, tapi kedalamannya kita tidak nyampe. Dan beliau-beliau para ulama inilah yang lebih ngerti. Makanya jangan underestimate kalau ada buku-buku yang judulnya iman, judulnya tauhid, judulnya takwa. Biasanya kalau ada kalimat-kalimat ini kan kita nganggapnya ala wis bosen. Tiap hari juga iman, tauhid, iman, Islam, ihsan, apa itu? Wis belenger, kamu merasa wis hafal, wis iso kayak gitu itu. Apa ya? Kita lihat ya, kita masuk ke tema-tema populer ini tapi lebih dalam. Yang pertama katanya Syekh Arsad, ingatlah esensinya iman itu tasdik, pembenaran dalam hati. Selama ini kita menghafalkannya iman itu keyakinan dalam hati, ikrar dalam lisan, dilaksanakan dalam perbuatan. Iya, itu tidak salah. Cuma esensinya adalah keyakinan dalam hati. Apa ucapan sama perbuatan tidak masuk, Pak? Boleh masuk. Dan sebaiknya memang masuk, seharusnya memang masuk kalau imannya ingin sempurna. Tapi esensinya tetap keyakinan. Jadi ucapan sama perbuatan itu penyempurna, tidak esensial. Kenapa? Kenapa tidak esensial? Karena orang bisa nggak mengucapkan. Kalau pengucapan juga esensial, berarti yang belum mengucapkan belum beriman. Orang bisu gimana? Orang tidak iso bahasa Arab, tidak bisa ngomong gimana? Anak kecil gimana? Kamu yang tidak fasih gimana? Tidak. Kamu boleh mengikrarkan. Pengamalan juga begitu. Kalau pengamalan masuk kategori iman, orang yang tidak mampu gimana? Orang yang pinginnya sholat tapi urung hafal, Fatihahnya nggak hafal, caranya nggak ngerti. Apa kita anggap dia belum beriman? Maka katanya Syekh Arsad, ndak, iman itu esensinya tasdik, keyakinan. Yang keyakinan ini dimanifestasikan, disempurnakan oleh kata-kata dan perbuatan. Ndak boleh sebaliknya. Nggak boleh diucapkan dengan kata, dilaksanakan dalam perbuatan, nanti keyakinannya belakangan. Ndak boleh dibalik. Sudah syahadat, sudah Pak, yakin benar Allah itu ada. Tidak tahu Pak, itu kan. Oh ya berarti belum beriman. Sudah sholat, sudah diterima nggak? Kira-kira sholat itu ketemu siapa? Tidak tahu ya. Biasanya sholat ya sholat aja. Tidak yakin isinya sholat apa saya juga. Itu berarti imannya nggak ada, esensinya tidak ada. Jadi esensinya itu keyakinannya. Jadi cintanya dulu, baru apel, baru WA, baru kirim surat. Nggak bisa dibalik. Meskipun kamu apel, kamu kirim surat, kamu mention tiap hari, tapi sebenarnya nggak ada rasa di sini, itu nilainya nggak ada. Gitu loh. Harus ada isinya dulu, esensinya dulu, yakin dulu. Orientalis itu beberapa masuk ke Islam nyamar, ya sholat, ya haji kayak seno orgronya, tapi tidak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting, itulah pencitraan.
Jadi kalau kamu bingung pencitraan, pencitraan adalah kata-kata dan perbuatan tanpa keyakinan. Tidak muncul dari dalam. Nah, jadi katanya Syekh Arsyad, esensi iman itu tasdik. Landasannya apapun nanti adalah pembenaran dalam hati. Nah, itu diingat-ingat. Tanpa ini semua tidak ada nilainya dalam Islam. Oke, jadi esensinya di hati, operatif dalam kehidupan sehari-hari lewat kata-kata dan perbuatan. Tidak kayak dia mengkritik Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, perbuatan itu amalnya termasuk esensi. Logikanya Mu'tazilah dibalik. Kalau tadi kan apel, ngirim WA, kalau tidak ada rasa di sini itu tidak ada artinya. Kalau Mu'tazilah dibalik, meskipun ada rasa di sini, tapi apel ndak, ngirim WA ndak, titip salam juga ndak, itu ndak ada artinya. Ya terserah kamu milih yang mana. Jadi ada cinta di sini tanpa WA, tanpa mention, tanpa antar jemput, ndak apa-apa. Atau ndak ada cinta tapi kamu WA, kamu mention, kamu antar jemput. Nah, kalau Mu'tazilah, kalau tidak ada amalnya, tidak ada gunanya iman. Kalau di kita, cintanya dulu, imannya dulu, amalnya itu manifestasi. Amal ini kan bisa iya, bisa enggak, tergantung situasi. Tapi kalau keyakinan harus ada, enggak boleh enggak. Jadi ini yang kemarin cuma kita apalkan saja. Pokoknya iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Kalau itu level tidak setara. Jadi tasdiknya dulu, setelah itu baru ngukur kata-kata dan perbuatannya. Oke. Itu dasar yang pertama. Terus, nah, setelah itu, karena ini kita ngambil dari Kanzul Ma'rifah, yang kita lakukan apa? Takorrub. Kalau yakin sudah, yuk kita mendekat yang kita yakini. Namanya takorrub. Nanti dalam teorinya Syekh Arsyad, takorrub itu ada dua gaya. Ada gaya murid, ada gaya murad. Murid itu dari kita. Aku ingin mendekat ke Allah, aku ingin akrab sama Allah, aku ingin jatuh cinta pada Allah, aku ingin, itu murid namanya. Dari kita, gerengnya dari kita. Terus kita naik. Semoga upayamu jadi murid melahirkan murad. Karena kalau tidak melahirkan murad, berarti kamu belum sukses kemuritannya. Murad itu apa? Akhirnya balik, Allah juga menginginkanmu. Kamu ingin pada Allah, yang kedua Allah menginginkanmu. Makanya dalam teorinya Syekh Arsyad, makom murad ini lebih tinggi daripada makom murid. Cuma kita jangan GR bahwa sekarang saya sudah murad, Pak. Enggak cuma murid. Kalau kamu ngomong gitu berarti belum. Berarti masih murid. Ya enggak apa-apa kamu merasa masih murid. Semoga nyampe ke murad. Murid itu semacam makom yang kita usahakan. Kalau murad itu kayak akhwal, dikasih oleh Allah. Jadi kita mendekat ke Allah, ya itu kan kayak bunyinya hadis. Katanya Allah, kalau engkau mendekat selangkah, aku mendekat 2 langkah, 10 langkah, 100 langkah. Ketika murid jadi murid, kamu sukses, pasti kamu akan jadi murad. Kalau kamu mencintai Allah, Allah jauh lebih cinta padamu, percayalah. Tapi kalau kamu tidak cinta, ya Allah
Bukan tidak cinta, menunggu cintamu. Ya, karena cintanya Allah itu sejati. Tidak mungkin Allah sempat tidak cinta padamu. Hanya engkau yang tidak tahu kalau dicintai oleh Allah. Oke, jadi dekat dengan Allah berdasarkan usaha kita, itu taqarrub jenis pertama. Atau dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang menginginkan kita dekat dengannya. Makom yang kedua namanya murad, yang pertama namanya murid. Usahakan kita nyampe ke makom kedua. Kalau kita bisa nyampe ke makom kedua, kemungkinan untuk naik level lebih tinggi itu bisa terjadi. Tapi kalau enggak, ya kita berusahalah terus agar Allah punya kehendak untuk dekat dengan dirimu. Nah, itu taqarrub. Jadi kita muhasabah terus, kita cek diri kita terus, ini Allah sudah dekat apa belum ya. Kalau Allah belum dekat, itu bukan karena Allah nggak mau mendekat, tapi kamu sendiri yang menjauh dari Allah. Ya untung kalau itu sayang sama kita. Kalau enggak sudah diprek sejak lama kamu. Allah mendekat-dekat terus, tapi kamu menjauh-jauh terus. Yo, contohnya menjauh itu banyak. Kamu sendiri yang ngerti. Segala yang kamu lakukan, yang sekiranya Allah itu tidak suka, tidak berkenan, kita kan sudah tahu. Tapi kadang-kadang ya ditabrak. Oke, saya nggak perlu sebut satu-satu. Kalau urusan yang jelek-jelek kalian lebih ahli. Ya, nggak usah dikasih contohnya. Jadi taqarrub ya, deket-deket. Oke, ilmumu sudah nyampe sebenarnya kalau sekedar untuk ini, cuma nggak operatif. Jadi belum jadi ilmu yang sejati.